Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Ustadz sudah membimbing saya selama di Tanah Haram ini. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, Pak Ustadz. Inti pertanyaan adalah, Tunggu, berapa kali Billy ini umroh sebenarnya? alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz, dua. Yang pertama tahun? Sebelum pandemik, setelah Billy pulang ke Indonesia, seminggu kemudian baru pandemik. Oke, berarti 2020 ya? 2019, Awal 2020, Desember, November, Desember. Baik. Pertanyaannya, kasih arahan Pak Ustadz supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari segala apapun. Kalau boleh Anda tanya ya, waktu Billy umroh yang pertama, kemudian pulang, ada perubahan nggak di diri Billy dalam kehidupan? Dalam Dalam perubahan. ibadah, dalam muamalah sama orang ya, kedekatan kepada Allah gitu. Kalau Atau untuk amalan, mungkin Billy nggak bisa mengutarakan itu secara detail amalan Billy untuk Berubah nggak gitu? Ada perubahan nggak gitu loh? Artinya kan sebelum, before and after ya, seperti itu. Sebelum umroh kayak apa, after umroh kayak apa gitu. untuk perubahan mungkin sedikit banyak ada perubahan, tapi untuk orang yang lebih baik lagi atau bisa bahasanya hijrah belum sampai ke situ, Pak Ustadz. Tapi insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah, Billy selalu berdoa mudah-mudahan dikasih daya sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetap di jalan yang benar gitu, Pak Ustadz. Inti seperti itu, Pak Ustadz. Baik ya, kalau bicara nasihat ya, karena agama ini nasihat buat buat saudara-saudara kita. Bagi Billy minta nasihat. Nasihat yang pertama buat Billy, selalu ingat kenapa kita diciptakan ya. Karena di dunia ini ada binatang, ada manusia. Binatang itu hidup tanpa aturan. Sampai kita lihat ada istilah kumpul kebo. Itu orang-orang kan nggak ikut aturan. Aturannya manusia itu nikah mau seperti itu. Tapi ada orang-orang ternyata yang kumpul kebo seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala ketika membuat aturan ini sebenarnya untuk kebaikannya manusia. Billy taat banget lah sama aturan tempat kerja Billy, umpamanya harus pakai baju ini, harus masuk jam sekian. Jadi ada aturan yang dibuat. Nah, Allah bikin aturan buat kita. Nah, harapan anak Billy mempelajari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita itu memang lahir Islam, tumbuh besar di keluarga Muslim, tapi nggak peduli sama agama Islam. Yang ada di benak dia hanya perut dan yang di bawah perutnya. Di sini perbedaan Muslim yang selalu berpikir dia hamba Allah dengan orang yang mungkin nggak berpikir itu. Yang penting aku happy gitu loh. Seperti itu. Aku nggak nyakitin orang lain ya, dan aku senang. Padahal nggak seperti itu. Nabi SAW kita lihat tadi, bila alhamdulillah nyampe ke Jabal Thur ya. Kenapa Nabi kok dikejar-kejar mau dibunuh gitu? Padahal beliau hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja meninggalkan tradisi dan budaya itu berat orang-orang gitu loh. Tapi ketika orang tahu tujuan dia diciptakan mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, Billy bisa rasakan kaki itu siapa yang kasih, tangan itu siapa yang kasih. Bahkan Billy sebelum keluar dari perut ibundanya udah dikasih rezeki sama Allah SWT. Maka bagaimana sekarang Billy, harapannya terus belajar ya. Kalau bicara tadi belum bisa hijrah, kita lihat yang hijrah berat Billy. Nabi SAW hijrah harus ada di Jabal Thur. Billy aja naik berapa jam tadi, hampir nggak nyampe naik ke sana. Tapi Nabi melakukan itu karena memang suatu keharusan. Hijrah itu harus capek, harus lelah. Tidur yang awalnya tidur di rumah, di atas kasur, ranjang, makanan tersedia, tidur dalam gua yang sempit. Itu orang hijrah. Tapi dilakukan karena memang ada kehidupan yang selanjutnya gitu loh. Kalau bicara dunia ini, ya Allah, dunia itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk ya, yang diperebutkan oleh orang-orang ya. Ini tidak lebih dari satu nyamuk. Bicara akhirat, Bil, Nabi SAW memberikan contoh ya. Permisalan dunia dan akhirat itu seperti seorang mencelupkan tangannya ke lautan. Kemudian dia lihat apa yang tersisa di sini. Itu dunia. Dan lautan itu adalah akhirat gitu.
Makanya berusaha Billy untuk datang ke majelis ilmu nanti di Jakarta. Sempatkan, harus disempatkan. Sepekan sekali Anda harus ngaji. Tinggalkan kesibukan ya demi kenikmatan yang lebih abadi gitu. Insya Allah lama kelamaan Allah bimbing Billy dan terus berdoa minta hidayah. Baik. Barakallahu fikum. Hayyakumullah.